Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan tasihud doanya. Kemarin kita telah sebutkan hal-hal yang hendaknya diperhatikan dalam masalah doa dan zikir dalam sholat. Lalu beliau berkata, tanbih, peringatan, yata'allaq bi takbiratul intiqal fi sholah, yang berhubungan dengan takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan dalam sholat. Far'an, ada dua cabang yang hendak dibahas. Al-far'ul awal, pembahasan yang pertama, fi mahalli ada'i takbir, tempat pelaksanaan takbir. Telah dijelaskan oleh Nabi SAW dalam sholatnya sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah. Ia berkata, kana Rasulullah SAW idza qama ila sholah yukabbir hina yakum. Adalah Rasulullah SAW apabila beliau berdiri sholat, beliau bertakbir di saat beliau sedang berdiri. Yukabbir hina yarka, kemudian beliau bertakbir ketika ruku. Kemudian beliau mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika mengangkat kepalanya. Kemudian beliau bertakbir ketika sujud, ketika turun sujud maksudnya. Kemudian bertakbir ketika mengangkat kepalanya. Kemudian beliau lakukan dalam sholatnya seluruhnya sampai beliau menyelesaikan sholat. Dan beliau bertakbir ketika berdiri dari 2 rakaat setelah duduk. Muttafaqun alaih. Kata beliau, dalam hadis ini terdapat penjelasan yang tegas mengenai tempat pengucapan takbir. Kapan? Yaitu ketika berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Jadi ucapan Allahu Akbar itu di saat berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain. Ketika kita ruku, pas perpindahan dari ruku ke berdiri, kita ucapkan sami Allahu liman hamidah. Ketika kita sujud, pas perpindahan antara i'tidal dengan sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Karena ditunjukkan oleh kata-kata hina, ketika. Di situ Rasulullah di situ Abu Hurairah mengatakan beliau bertakbir hina, ketika ruku, artinya ketika berpindah menuju ruku. Oleh karena itulah ini disebut dengan zikir intiqal, takbir intiqal, yaitu takbir perpindahan. Kenapa disebut takbir perpindahan? Karena diucapkannya di saat berpindah. Dan perkara ini disebutkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, itu dalam Kitabus Shalah, di mana beliau memberikan judul darinya bab itmamut takbir fi ruku', bab menyempurnakan takbir dalam ruku'. Lalu Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari di jilid 2 halaman 269 berkata, aymadduhu bihaitsu yantahi bitamami, artinya memanjangkan takbir sampai sempurna perpindahannya. Dan beliau menyebutkan padanya 2 sisi. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata juga di jilid halaman 296 itu 291, fihi anna takbir dzikrul huwi fayabtadi'u bihi min hin yashra' fil huwi ba'da al-i'tidal ila hin yatamakkan sajidan. Ini menunjukkan bahwa takbir itu di saat kita turun, kita mulai turun sampai sujud, kita ucapkan Allahu Akbar. Maka ini tempat daripada pengucapan takbir. Sebagian ulama seperti Syekh Albani berpendapat boleh juga kita mengucapkan Allahu Akbar terlebih dahulu, baru kemudian kita bergerak. Berdasarkan riwayat yang lain yang menyebutkan bahwa Nabi SAW bertakbir thumma, kemudian beliau ruku. Kata-kata kemudian beliau ruku menunjukkan beliau takbir terlebih dahulu. Akan tetapi sebagian ulama berpendapat bahwa seperti itu makruh, karena dikhawatirkan akan menyebabkan makmum akan mendahului imam. Namun
Ya, karena ada hadis yang menunjukkan kepada hal itu, maka itu diperbolehkan, kecuali kalau ya, akibat daripada berbuat seperti itu akibatnya malah makmum mendahului imam. Maka tentu seorang imam juga harus faqih. Ya, kalau dia mau mengamalkan takbir dulu baru kemudian bergerak, malah menyebabkan makmum mendahului imam atau berbarengan dengan imam, tentu ini sangat tidak baik. Karena mendahului imam termasuk dosa besar. Ya, Allahu a'lam.